Ya, silakan duduk. Duduk. Oke. Aku izin duduk ya. Sebelumnya maaf, aku boleh izin buka laptop. Oke. Di sini kan aku belum tahu ya nama kamu siapa. Kalau boleh tahu nama kamu siapa? Perkenalkan nama saya Nailah. Oke, Nailah ya, dengan Mbak Nailah. Oke. Mbak Nailah sekarang kalau boleh tahu kelas berapa? Kelas 11. Oh, kelas 11. Ini kelas 11 udah semester 2 ya? Berarti mau naik kelas 12. Kelas 12. Oke. Sekarang gimana kabarnya? Sehat atau tidak sehat atau gimana? Alhamdulillah Kak. Sehat ya? Kakak gimana? Alhamdulillah aku juga sehat. Oke. Hmm, Oke, tadi Naila bilang ya kalau Naila itu kelas mau naik kelas 12 gitu ya. Berarti lagi banyak-banyaknya tugas ya? Iya, Kak? belum banget Kak. Hmm, Banyak banget tugas dari guru-guru itu. oke. Tapi tugasnya itu dikerjainnya enjoy nggak kamu ya? Apa senang gitu ngerjain tugasnya apa enggak? Kurang enjoy karena banyak catatannya, lebih ke banyak nulis jadi ya. Oh, pegal ya? Iya. Iya. Betul-betul. Lagi aktif-aktifnya menugas lah sekarang ini ya. Iya. Oke. Apalagi sekarang ada apa ya, pelajaran baru itu K5 ya? Iya, K5. Berarti itu ngapain aja tuh K5 kegiatannya? ya berkelompok buat sesuatu produk gitu Oh, produk yang yang bisa ditampilin ke ini karya. berarti ada sistem ya, istilahnya kayak dari barang bekas gitu ya mungkin? Iya, Bisa bisa jadi barang bekas dijadikan suatu kreativitas yang memang untuk membuat kreativitas kalian itu berkembang gitu. betul sekali Kak. Oh, oke. Kamu habis dari mana nih tadi? Sebelum kesini habis dari mana? Oh, kebetulan saya habis dari les tadi Kak, jadi langsung aja ke sini sekalian. Oh, jadi sekalian mampir gitu Iya. ya. Oke. Kan sekarang aku lihat-lihat ya perkembangan anak sekarang itu, aku lihat sistem belajarnya ini kebanyakan berkelompok mas. Iya, betul sekali. Banyak banget kelompok-kelompok gitu. Kayak tugas-tugasnya juga berkelompok gitu kan. Iya. Nah, kalau kamu sendiri lebih suka kelompokan atau individu? Kalau saya pribadi sih lebih suka individu karena lebih enak aja gitu. Kalau kelompok kan ada yang nggak ngerjain, ada yang susah buat dikasih tahu. Oh iya bener banget sih, karena kelompokan itu juga kan kita harus ngatur ya. Iya. Kayak gitu. Jadi susah banget untuk ngatur mereka kayak sejalan apa yang dengan kita mau. Iya, agak egois gitu. Iya, gimana ya? Iya. Nggak bisa. Demi untuk perkembangan apa ya? Demi untuk nilai bersama lah istilahnya ya kan, Iya. gitu kan. Iya, oke. Gitu. Berarti kamu anaknya memang suka menyendiri atau enggak sebenarnya? Apa 50-50 nih antara suka menyendiri atau enggak? 50-50 sih, tergantung sama orang-orang di sekitar aja. Oh, berarti kalau kamu lagi di orang ekstrovert ya ekstrovert. Nah, ya kalau ngikutin orang itu dia orangnya aja. Oke. Berarti kalau dia introvert ya kamu juga bisa ikut introvert begitu ya. Oke. Nah, oke Nila. Sebelumnya aku pengen nanya, kedatangan Nila ke sini sebenarnya ada apa ya? Sebenarnya saya lagi bingung banget Kak, sampai takut banget buat ngelakuin sesuatu ya. Oh, jadi merasa bingung sampai merasa takut. Kalau boleh tahu bingungnya karena apa? Sebenarnya karena berarti dulu kita sebelum itu aku mau nanya dulu, kamu sebelumnya udah pernah ikut sesi konseling atau belum sebelumnya? belum sih Kak, belum pernah ikut. Berarti ini yang pertama kali ya? Iya Kak, benar, ini yang pertama kali saya ikut konseling. Oke, berarti belum tahu tentang apa itu konseling gitu? Belum Kak, belum sekali. Oke, jadi aku minta waktu sama kamu, aku akan menjelaskan sedikit apa itu konseling. Jadi kamu bisa menyimak dan mendengarkan apa itu konselingnya. Oke, yang pertama aku jelasin dulu. Konseling itu adalah suatu proses pemberian bantuan pada kamu atau orang lain yang membutuhkan bantuan, seperti
keluarga atau masalah pertemanan, percintaan juga boleh, atau masalah belajar mereka, ataupun masalah yang ada di pribadi mereka masing-masing. Nah, di dalam sesi konseling ini tentunya ada konselor. Konselor itu siapa? Konselor itu adalah aku, seperti aku ini. Aku ini adalah fasilitator yang untuk memberikan arahan atau juga bimbingan atau juga memberikan solusi atau saran untuk konselingnya. Nah, konseling itu adalah kamu sendiri. Jadi kamu yang datang dengan masalah ataupun cerita kamu. Nah, kemudian uh, sesi konseling ini dilakukan secara face to face seperti kita berdua, tetap muka gitu. Jadi sehingga kita tuh sama-sama bisa menemukan atau memberikan solusi yang tepat untuk masalah yang kamu ceritakan gitu, supaya kita tuh gak salah ambil keputusan nantinya. Makanya dilakukan face to face. Nah, di dalam sesi konseling itu biasanya ada beberapa asas yang melandasinya. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Kenapa disebut asas kerahasiaan? Karena di dalam semua proses konseling yang sedang kita lakukan nanti itu sifatnya rahasia. Nah, rahasianya ini adalah di mana aku sebagai konselor ataupun kamu sebagai konselor itu tidak akan menceritakan semua masalah yang ada di sini kepada siapapun. Jadi pihak luar nggak boleh tahu. Nah, pihak luar nggak boleh tahu, tapi kalau memang ada kejadian di kamu kayak misalnya ada yang menyangkut nyawamu, itu bisa aku kasih tahu ke orang lain, tapi ya harus tetap sama persetujuan kamu dulu gitu. Kemudian itu yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Nah, asas sukarela itu landasannya kenapa dia sukarela, karena Naila datang ke sini mau cerita sama aku, terus udah tuh mau berbagi pendapat ke aku, itu tuh dengan sangat sukarela atau tanpa adanya paksaan dari siapapun. Jadi nggak ada yang maksa Naila untuk datang ke sini, jadi atas kemauan Naila sendiri. Jadi nggak ada paksaan dari ibu, ayah, ataupun dari teman Naila, ataupun dari kakak Naila, ataupun juga dari orang terdekat Naila, seperti itu. Nah, poin terakhir itu ada asas keterbukaan. Jadi maksudnya asas keterbukaan di sini adalah kamu di sini duduk di sini cerita sama aku itu dengan sangat terbuka begitu. Jadi nggak ada semua yang ditutupi. Jadi nanti aku dengan senang hati akan memberikan saran dan juga solusi, mungkin juga bisa berpendapat, tapi juga bisa mendengarkan dengan seksama tentang masalah apa yang kamu ingin selesaikan. Itu kasih keterbukaan. Jadi nggak ada penghakiman di sini. Jadi kamu bebas memberikan semua masalahmu kepada aku, menceritakan kepada aku. Jadi bebas untuk berekspresi. Gitu. Nah, di dalam konseling ini waktunya itu biasanya memakan waktu 30 sampai 45 menit sekali satu pertemuan. Jadi nanti sekiranya di pertemuan ini kira-kira selesai nih permasalahan kita belum tahu sampai solusinya. Nah, itu bisa dilanjutkan untuk diagendakan selanjutnya, pertemuan selanjutnya. Jadi ada pertemuan sesi selanjutnya gitu. Nah, dari penjelasan aku tadi, apakah kamunya sudah paham atau memang ada yang pengen ditanya lagi? Sudah paham kok. Sudah paham ya gitu. Jadi itu konseling itu tadi, prosesnya ada, asas yang melandasi juga ada. Sebenarnya banyak asasnya, tapi hanya beberapa saja yang bisa aku sebutkan karena itu yang paling dominan lah istilahnya untuk kita pakai gitu. Dan juga sudah ada time limit yang memang sudah aku jelaskan. Nah, dari penjelasan aku dan kamu sudah paham, apakah kamu sudah siap nih kira-kira untuk di konseling? Sudah siap. Oke, berarti sudah siap ya. Oke, kalau Naila sudah siap untuk di konseling, kita bisa masuk nih ke sesi konselingnya. Nah, Naila boleh cerita ke aku, jadi boleh mulai cerita. Jadi apa yang Naila rasakan? Jadi sebenarnya saya bingung kak, kan ini udah kelas 12. Nah, saya bingung mau nentuin jurusannya apa, terus saya juga bingung apa minat saya kak. Oh, berarti kamu
itu masih bingung sama jurusan kamu dan juga minat kamu. Iya. Gitu. Oke, berarti tapi sebelumnya kamu tahu nggak sih apa minat kamu dan juga bakat yang kamu ada gitu? Kebetulan belum tahu. Belum tahu. Oke, belum tahu ya. Berarti kalau belum tahu, aku tanya dulu deh. Untuk keseharian kamu selama ini, kamu cenderung minatnya kemana? Kamu bingung ya minatnya Iya, tuh bingung. minatnya ini kemana? Ke arah pelajaran ya. kah atau hobi kamu segala macam gitu ya? Kalau kita gali dari sisi pelajaran dulu deh. Kalau di sisi pelajaran kamu minatnya kemana? Kalau pelajaran minatnya ke MTK, kimia, Aku izin nyatet ya. MTK, kimia, terus biologi, terus ekonomi, sama atau sudah sudah cukup empat ini aja. Iya. Oke, dari keempat ini yang paling kamu minati apa? Dari MTK, kimia, biologi, ekonomi? Kimia sama MTK. Kimia sama MTK. Iya. Itu yang lebih kamu minati ya? Iya. Oke, berarti lebih dominan di antara empat itu. Oke. Kalau untuk nilai kira-kira lebih gede mana di antara dua ini atau empat ini sebenarnya? Kebetulan kimia, biologi sama ekonomi nilainya sama. Setara. Setara. Tapi MTK kurang 1 poin doang sama dia. Sama MTK sama ekonomi. Jadi misal kimia biologi itu nilai 97, MTK 96 gitu ya? Kayak gitu. Berbeda 1 poin. Berarti cuma beda 1 poin. Oke, berarti lumayan gede juga ya nilainya. Oke, itu untuk sisi pelajaran. Kalau untuk sisi kayak jurusan, mungkin kayak misal kamu minatnya ke bidang farmasi nih atau bidang matematika, jadi guru matematika gitu. Lebih ke Gizi, lebih ke gizi. Oke. Selain gizi ada nggak minat lain? Kedokterannya ini mau ngambil kedokteran umum kah atau kedokteran apakah? Apa dokter hewan atau dokter spesialis atau bagaimana? Dokter hewan. Lebih ke dokter hewan. Yakin bener dokter hewan? Dokter hewan atau dokter umum aja deh. Dokter. Oke. Karena kayaknya nggak bisa deh hewan. Oke. Antara ini ya, gizi, dokter umum atau enggak hewan gitu. Kan? Oke, kalau gizi oke lah, gizi dokter umum atau hewan. Kalau untuk matematika nih, kira-kira minat nggak kira-kira? Minat sih, cuman kayaknya capek juga. Minat tapi ya capek gitu. MTK itu minat tapi rada capek. Oke. Kalau kan minatnya nih udah ada. Kalau bakat nih, kira-kira bakat yang kamu milikin kira-kira apa menurut kamu di dalam diri kamu yang kamu punya apa? Kayak misal bakat aku ini sebenarnya aku tuh pinter loh kak untuk ngitung MTK, makanya aku nilai MTK aku tuh tinggi. Kalau nggak di biologi aku tuh di pas pelajaran biologi aku bahaya pintar menghafal atau gimana. Kalau kamu gimana bakat kamu? Ngitung sih kak, daripada menghafal, karena menghafal itu kayak lebih susah aja gitu daripada ngitung. Oke. Berarti hafalan. Iya. Kalau untuk menghitung kamu lebih dominan, tapi kalau untuk ngapal itu agak kurang, agak minim sedikit. Oke, jadi aku udah tahu ya apa minat kamu, beberapa minat kamu dan juga beberapa bakat yang kamu miliki. Nah, selain bakat itu tadi, apakah ada bakat lain? Misalnya kayak kamu bakatnya nyanyi, terus ada itu bakatnya buat novel atau buat puisi gitu.
nggak ada sih Kak, Nggak ada ya, berarti cukup cuman di di itu aja, akhirnya di dalam oke, yang masih kamu belum tahu ya, ya. masih belum tahu aja, oke, nggak apa-apa. Selanjutnya untuk keseharian kamu gimana nih kira-kira? Keseharian kamu maksudnya kayak gini kan, kamu tadi lumayan gede-gede ya kata kamu nilai dari keempat pelajaran ini, dari matematika, biologi, udah ada kimia, ekonomi. Nah itu kira-kira gimana nih cara kamu untuk mendapatkan nilai tersebut gitu? Apa aja keseharian yang kamu lakukan gitu? Mencoba membagi waktu sih Kak, banyak belajar, terus juga istirahat, terus juga kayak latihan soal gitu. Nah, terus ada lagi? Udah sih cuman kayak gitu doang. Oh, berarti kamu anaknya suka ya nulis-nulis kayak nyari soal, terus udah itu ngulik-ngulik soal yang lama gitu kan, kurang lebih kayak gitu. Terus udah itu rajin buka buku gitu. Oh, oke, berarti anaknya rajin banget nih gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Oke. Nah selanjutnya selain minat sama bakat nih, kira-kira ada nggak hobi kamu? Kamu punya hobi nggak kira-kira? Hobi aku sukanya baca, nulis, terus suka dengerin lagu juga sedikit. Kalau baca, aku boleh tahu nggak baca apa? Genrenya deh, entah komik kah, atau genre romantis kah, atau genre horor kah, atau malah lebih suka baca buku nih, buku pelajaran. Apa yang lebih suka? Baca buku pelajaran suka, baca genrenya kayak komedi itu suka gitu. Oh, kayak komik Iya, gitu. komik. Oke. Terus suka apa tadi, nyanyi ya? Bukan. Dengerin lagu. Dengerin lagu. Iya. Oke, dengerin lagu. Kalau dengerin lagu musiknya lagu yang lagi dengerin ya. sekarang aja gitu. Untuk menyemangat ya. Iya, sambil belajar juga itu buat. Oh, oke, I see. Kalau untuk nulis kira-kira gimana tuh nulisnya? Nulis apa? Nulis karya ilmiah kah, atau nulis puisi, atau malah nulis surat cinta apa gimana? Nulis karya aja sih kayaknya. Karya ilmiah. Oke, kalau kayak tulisan-tulisan, apa kamu orangnya suka kayak membuat cerita-cerita terus disimpan di note kayak gitu apa? Oh, itu enggak sih. Enggak. Berarti lebih ke arah karya ilmiah, pinter juga berarti ya. Oke, bagus. Oke, kan tadi Naila sudah bilang ya, sebenarnya minat Naila ini tuh udah ada nih, sudah kelihatan sebenarnya, udah ada gambarannya lah kamu minatnya kemana sebenarnya. Dari gizi kalau enggak kedokteran kan tadi katanya gitu kan, kedokteran juga kalau kedokteran umum atau hewan gitu sebenarnya. Mau ke MTK tapi nggak bisa nih, takut capek gitu kan. Nah kalau menurut Naila, kenapa Naila ini bisa bingung nih? Karena bingung di sini ada uniknya nggak Kak, yang nggak keluar pulau Jawa gitu. Oh, kamu jadi maksudnya kamu itu pengen nyari jurusan atau prodi yang memang ada di sini aja, di Lampung ini aja gitu, nggak mau keluar kota? Biar nggak jauh-jauh banget. Oh, ya. Berarti mau keluar kota, tapi sebenarnya ada nggak minat kamu untuk kamu keluar kota? Ada, tapi dipikir-pikir terlalu jauh, jadi kayak orang tua jemput dia susah. Oh, oke. Berarti kalau terlalu jauh kamu mikirnya orang tua jemput susah gitu. Tapi kalau di daerah Sumatera berminat nggak kira-kira? Minat aja asalkan ya masih deket aja. Oh, minat asalkan masih dekat. Contohnya kayak di Palembang mungkin. Ya, Kalau di Palembang minat nggak kira-kira? Minat, oke. Unsi ya berarti. Kalau untuk gizi kayaknya ada deh di Unsri. Tapi kalau di Unila itu ada, tapi memang masih prodi baru gitu. Jadi belum terlalu ada akreditasinya lah istilahnya seperti itu. Oke, berarti kamu mau mau keluar Lampung tapi asalkan nggak jauh gitu ya? Iya. Mentok di Palembang ini lah. Palembang. Palembang itu lah. Oke. Kalau kira-kira
kalau selain orang tua susah jenguk, itu ada alasan lain nggak yang buat kamu nggak mau keluar jauh gitu? Apakah dari pribadi kamunya emang suka susah untuk berbaur dengan orang lain, atau memang takut dalam diri kamu, atau gimana? Lebih ke takut aja sih Kak sebenarnya. Takutnya ini kira-kira gimana nih? Kan biasanya ada orang tua terus dia ada Oh ya, berarti yang tadinya kayak apa ya istilahnya, anak rantau yang tiba-tiba merantau gitu. ya Ya, tahu homesick. kayak takut homesick ke ceritanya. Oke, berarti kamu bukan tipikal orang yang bisa jauh dari orang tua gitu. gitu. Oh itu berarti kamu bingungnya di situ ya? Iya. Kamu merasa bingung karena kamu udah ada nih pandangan jurusan atau prodi yang memang kamu mau, tapi pengen nyari univ yang memang ada di yang ada Sekitar. prodi. Ya. Oke, itu bingungnya di situ. Terus takutnya itu karena takut kejauhan gitu nggak sih? Iya, Betul. kejauhan ini. Dari kamu bingung hingga kamu jadi takut gitu, atau Iya. takutnya malah kayak aku takut aku nggak keterima di univ yang aku pengenin atau gimana gitu? 50-50 sih Kak. Dua-duanya. Gitu. Jadi sisi lain kamu takut untuk jauh dari orang tua, dan sisi lain kamu takut nggak keterima di univ yang memang kamu inginkan. Tapi sebenarnya dalam diri kamu mau univ yang mana nih sebenarnya? Ada nggak keinginan kayak aku ini sebenarnya pengen loh ke IPB atau ITB gitu? Kalau aku sih pengennya di ini Kak, di UGM. Oh, UGM ada ya gizi? Atau kedokteran Ada. atau gizinya Ada. Oh, oke. I see. Berarti lebih minat ke UGM. Iya. Nah itu tadi ya masalahnya itu di di kedua itu takut nggak keterima, takut juga jauh kan. Oke, takut gak terima dan juga takut jauh dari orang tua. Oke, ketemu nih masalahnya berarti ya. Oke, selanjutnya kalau boleh aku tahu kelebihan dan kekurangan kamu kira-kira apa nih? Kayak kita gali dulu nih kelebihan dan kekurangan yang kamu miliki. Jadi kan kamu udah cerita ya tentang kayak kamu gak bisa jauh dari orang tua sehingga kamu bingung nih memilih univ yang mana. Sedangkan kamu memang udah ada univ yang kamu mau, tapi kamu takut jauh dari orang tua gitu kan. Nah, kelebihan dan kekurangan kamu boleh deh kamu ceritakan biar aku lebih paham lagi tentang kamu nih. Kelebihan saya lebih spektrum tadi Kak. Terus habis itu juga seorangnya perfeksionis gitu. Iya. Terus kalau kekurangan itu ya tadi nggak bisa jauh dari orang tua, takut buat ngelakuin sesuatu yang kayak berat gitu. Jadi kekurangan kamu itu kamu bisa jauh dari orang tua dan kamu belum bisa mencoba hal baru. Ya, Belum berani, belum bisa, belum berani. Oke, baik. Kamu haus ya? Sebentar ya, aku ambil minum dulu. Makasih ya Kak. Nah ini, silakan diminum dulu, boleh? Makasih ya Kak. Oke, silakan. Minum ya Kak. Ya, boleh. Soalnya kita sudah mengobrol panjang. Oke, bagaimana? Sudah? Udah suaranya sudah kembali lagi? Sudah. Oke, bisa kita lanjutkan ya? Bisa. Oke, karena kita udah tahu, aku udah tahu tentang kamu sedikit lebih banyak tentang kamu. Kayaknya kita butuh sesuatu alat bantuan nih. Alat bantuan untuk apa? Karena di sini tujuannya aku akan menggunakan alat tes bantuan untuk lebih mengetahui lebih banyak kayak istilahnya kayak alat tes untuk kita mengetahui minat dan bakat kamu, serta nanti di dalam tes itu udah ada rincian kamu tuh lebih condong kemana sih sebenarnya, dan nanti ada univ-univnya yang bisa mungkin cocok untuk direkomendasikan seperti itu. Nah untuk linknya aku kirimkan ya, sebentar. Boleh aku minta nomor WA kamu? Nomor kamu ya Kak. Oke. 08 Oke. 31 44 07 12 Oke. Chat ya. Ya.
Oke. Yang udah aku kirimkan sudah masuk? Sudah. Oke, jadi di sini aku izin menggunakan HP dan juga laptop ya. Nah, jadi di sini nanti kamu masuk ke tesnya. Nah, ini ada salah satu alat bantuan tes yang dimana nanti kamu akan mengerjakannya. Nah, di dalam sini udah ada instruksinya, jadi boleh kamu baca dulu sebelum kamu klik tanda birunya. Kamu sudah mengerjakan tes tanda di bawah. Oke, gimana? Udah sesuai? Nah, itu biasanya pengerjaannya waktu ini kalau nggak salah itu 5-10 menit atau bahkan bisa lebih. Tapi biasanya rata-rata 5-10 menit saja. Oke, bisa kamu klik. Nah, jadi di atas ini, jadi kamu ikuti perintahnya saja ya. Jadi kayak ini, pilihlah salah satu yang mencerminkan karaktermu. Nanti kalau emang lebih dominan yang atas, ya udah yang atas. Tapi kalau yang bawah, ya udah bawah. Oke, gimana? Sudah selesai? Sudah Kak. Oke, sudah selesai ya. Ini kita coba ya. Sebentar, aku daftarkan dulu karena ini aku harus daftarin ini. Login dulu. Boleh masukin mana teleponnya? Oke. Nah, ini udah keluar. Jadi, bisa kita lihat ya. Kalau hasil kamu itu, coba kita bareng-bareng. Kalau hasil kamu itu investigatif. Nah, artinya dia itu lebih cocok ke arah yang kepribadian kamu itu menyukai pekerjaannya sifatnya akademik. Nah, kayak senang memecahkan masalah yang rumit dengan analisa, teori, dan pemahaman yang mendalam. Ini ada nih yang potensinya cocok, kayak ada fisikawan, terus ada itu gizi, ada itu biologis, terus ada
kimia juga nih, terus udah itu ada IT developer, ada peneliti juga. Nah ini mungkin bisa jadi acuan untuk kamu. Nah ini ada kampusnya nih, kampusnya ada UGM, ada UNAIR, ada ITB. Bisa juga kamu masuk STAN atau STIS gitu. Nah ini bisa jadi acuan kamu. Di sini kayaknya boleh deh kamu screenshot untuk acuan kamu. Jadi kamu tipenya itu oke, dari hasil kamu tadi kita udah tahu ya kalau hasil kamu tadi itu investigasi. Nah itu artinya kamu itu suka nih pekerjaan yang lebih mengarah ke akademik. Jadi kayak kamu tuh senang nih untuk menyelesaikan masalah yang rumit nih, kalau dibaca ya di yang rumit, terus kayak dia menggunakan analisa, dari teori, dan juga pemahaman yang mungkin membuat kamu menjadi paham lebih dalam. Kalau di dalam hasil ini ya, itu juga tadi kan udah ada ya Iya. beberapa list Jurusan, kampus gitu. Ini bisa dijadikan acuan kamu untuk bahan kamu nanti itu kedepannya. Oh aku kayaknya bisa nih ngambil ke sini. Nah ini kan udah ada ya gizi, masuk nih gizi bisa nih diambil untuk kamu ambil ke sana lagi. Dan ini udah ada nih UGM loh, udah ada syarat apa, syarat UGM-nya. Nah berarti bisa kamu masuk ke sana. Jadi kita dengan alat ini tadi kita udah tahu nih kalau kamu tuh sebenarnya memang punya potensi dan juga minat kamu ke arah sana gitu. Nah tapi permasalahan di sini adalah kamu itu masih takut untuk ini itu jauh dari ya jauh dari aku karena jauh dari orang tua tadi begitu. Benar? Oke. Benar. Oke, berarti kalau begitu kamu itu harus tahu dulu nih gimana cara-cara kamu menghadapi hal tersebut, begitu kan? Iya. Tapi kira-kira sebelumnya kamu udah pernah tahu atau kamu pernah baca gitu di suatu Instagram atau Twitter ataupun TikTok kayak cara-cara gimana ngatasin agar kita itu nggak homesick atau kita itu bisa jauh dari orang tua gitu? Belum pernah lihat atau belum pernah baca? Belum. Oke, belum, jadi belum ada yang ngasih tahu ya? Belum. Oke. Nah kira-kira kan kamu kan takut ya jauh dari orang tua itu alasannya kenapa nih? Kenapa kamu takut jauh dari orang tua? Apakah alasan kamu karena kamu itu introvert, jadi kamu gak bisa berbaur dengan orang lain, jadi kamu hanya bisa berbaur di lingkunganmu sama orang tua aja, atau bagaimana? Apakah ada hal lain? Takut buat bersosialisasi juga lebih ke introvert sih awal. Jadi susah aja buat bergaul sama lingkungan yang baru, beradaptasinya gitu. Berarti susah berbaur sama orang baru dan susah bersosialisasi dengan orang baru gitu. Nah, tapi kalau sama orang tua itu kenapa takut jauh dari mereka? Apakah kamu merasa kayak aku nggak bisa apa-apa kalau nggak ada ayah ibu atau gimana? Ya kayak susah aja kalau misalkan nggak ada orang tua gitu. Oke, berarti kayak gak ada yang bantu ya? Iya, istilahnya kayak kalau lagi tugas kan biasanya kan dibantu gitu kan. Berarti kamu masih perlu bantuan dari orang tua, kayak belum bisa mandiri lah istilahnya, belum bisa cara mandiri. Oke. Berarti kalau belum bisa mandiri itu tapi kamu udah pernah mencoba untuk kayak mandiri gitu nggak? Kayak misal kan kamu tadi bilang kalau setiap tugas itu masih perlu bantuan. Nah itu kamu pernah nggak ngerjain tugas yang memang kamu benar-benar ngerjain sendiri gitu? Nah itu termasuk salah satu bentuk kemandirian. Pernah sih waktu itu. Pernah. Seberapa sering atau jarang? Jarang. Masih minta bantuan ini ya, ya. Aku punya beberapa mungkin ini kayaknya bisa membuka diri kamu lagi atau membuka pikiran kamu, kayak mungkin kayak sebenarnya kita itu nggak apa-apa untuk berani mencoba hal baru. Kamu kan aku lihat kayaknya kamu masih takut ya untuk mencoba
hal baru begitu Iya, kan, betul. bener kan? Kayak kamu susah untuk bergaul dengan orang lain karena kamu yang kata tadi, udah itu kamu juga nggak bisa jauh dari orang tua gitu karena masih butuh bantuan dari mereka semua begitu kan. Iya, betul bang. Oke, betul betul. Nah, dari situ tuh sebenarnya ya kita tuh bisa lebih mandiri lagi kalau yang kamu lakukan itu tuh apa ya, sesuai sama yang kamu mau. Maksudnya kamu enjoy sama apa yang kamu lakukan gitu. Kayak kamu suka banget nih sama hal ini, terus kamu enjoy ngerjainnya. Nah, nanti hal-hal yang membuat kamu jadi negatif thinking, kayak apa pikiran-pikiran buruk kamu itu bakal kayak terlepas aja gitu karena kamu enjoy lakuinnya. Tapi kadang setiap manusia itu habis melakukan aktivitas seharian pasti ada waktu dimana kayak mereka capek banget, kayak capek terus butuh tempat istirahat untuk pulang, biasanya kayak gitu kan. Kamu takutnya kayak gitu kan? Iya, Terus betul. kamu udah berpikiran kalau aku pergi ke luar kota untuk kuliah itu kamu berpikiran negatifnya kayak mana? Kira-kira kayak misal orang tua aku kalau aku ke luar kota terus aku kondisi aku nggak bisa pulang karena jauh ongkosnya mahal, kayak mana gitu bukan? Iya, betul. Kurang lebih kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kamu merasakan Iya. kayak gak mau jauh-jauh karena ya itu nanti kalau kamu sakit kamu gak bisa pulang karena ongkosnya lumayan mahal gitu. Jadi kayak gak bisa pulang tiap minggu gitu ya. Iya. Jadi kayak harus sekali atau gimana gitu. Nah, caranya itu bisa banget kalau kamu punya banyak relasi. Memperluas relasi. Ya, yang pertama itu bisa memperluas relasi kamu. Jadi untuk memperluas relasi itu kamu harus menutup diri kamu yang dari introvert. Tapi kamu kan udah 50-50 nih. Tapi ya 50-50 ini kalau sama orang yang introvert ya introvert, kalau yang extrovert extrovert. Tapi kalau sama dari aku cari orang yang extrovert tapi yang sesuai sama keinginan kamu. Jangan memaksakan kayak aku sebenarnya gak cocok nih pertama sama dia, tapi kamu memaksakan, jangan. Jadi kayak ya udah yang di extrovert aja gitu. Jadi kayak di suasana kamu itu pas ada di keadaan tidak bersama orang tua kamu bisa suasananya enjoy gitu. Jadi kamu kayak merasakan bahagia gitu tanpa adanya pikiran negatif kamu kayak ya musik lah, bisa buat musik segala macam. Karena kan kunci kebahagiaan kita itu nggak cuma satu, kebahagiaan kita itu bisa berasal dari mana aja asal kamu udah nemuin yang tepat gitu. Kalau kamu masih nemuin salah kebahagiaan yang salah, naruh kebahagiaan kamu di orang yang salah, itu kan bisa berdampak tidak baik lah istilahnya untuk kamu gitu. Jadi kayak cari pertemanan dulu. Terus yang kemudian yang kedua, kamu latih kemandirian kamu. Gimana caranya? Yaitu yang pertama dari mulai kecil dulu, kayak kamu nggak usah minta bantuan sama orang tua. Kayak aku bisa sendiri, tanamkan di dalam diri kamu kayak aku bisa gitu. Kayak nggak perlu bantuan dari ayah atau ibu seperti itu. Nah, kira-kira untuk kemandirian ini selain bantuan sama ayah dan ibu, kamu pernah ngelakuin hal apa aja nih? Kayaknya ada deh pasti kemungkinan yang kamu kayak mandiri, entah itu masak sendiri atau nyuci baju, itu kan termasuk ke mandiri ya. Coba ceritakan. Nyuci baju, masak juga pernah kayak gitu. Terus ya nyuci piring pernah. Nah, itu udah termasuk kemandirian kamu. Jadi kamu gak perlu bantuan dari ayah sama ibu sebenarnya begitu. Jadi kayak belajarlah dari sekarang untuk pelan-pelan aku gak butuh siapa-siapa. Jadi gini, jadi kalau ada sesuatu yang kamu gak bisa, kamu memang bisa tanya. Tapi pas pengaplikasiannya atau pas kamu ngelakuinnya itu kamu secara mandiri aja. Jadi gak perlu bantuan ayah kayak iya tolong, bukan langsung kayak masing-masing gitu. Tapi harus kamu sendiri yang ngerjain, tapi ayah yang sambil bantuin ya, atau ayah bisa koreksi seperti itu. Nah itu kamu sudah tahu kan caranya kayak gimana. Nah itu termasuk caranya juga untuk membantu bantuan kamu. Terus yang ketiga itu bisa kamu tanamkan di dalam diri kamu kalau semua orang itu akan ada masanya untuk merantau gitu. Jadi kayak bukan menyalahkan siapapun ya, tapi kayak
merantau itu kayaknya memang udah hal yang apa ya istilahnya, hal yang biasa gitu, hal yang bisa dilakukan oleh semua orang. Karena apa, walaupun mereka cuman berapa jam dari rumah, itu kan udah termasuk merantau kan gitu, tanpa ada siapapun. Itu kamu tanamin di diri kamu kayak ya orang orang lain bisa, aku harus juga bisa gitu kan. Nah itu harus ditanamin di diri kamu, kamu harus punya prinsip gitu. Kalau boleh tahu kamu udah ada prinsipnya belum kira-kira? Prinsipnya ya kalau orang lain bisa ya aku harus bisa juga. Nah itu dia, jadi kayak orang lain bisa merantau ya aku harus bisa juga. Jadi kamu nggak usah takut, kamu nggak usah malu, kamu nggak usah merasa overthinking gitu. Jadi kayak apa yang kamu lakukan di sana, kalau memang udah jalannya yang baik ya insya Allah untuk kamu. Jadi artinya kamu udah tahu belum mau kemana ini? Sudah. Nah kalau boleh tahu kemana nih, apakah kamu tetap mau ngambil dokter atau tetap mau ngambil gizi atau mau kuliahnya di sini-sini aja atau bagaimana kira-kira dari konsultasi kita tadi? Tetap ngambil gizi. Tetap mau gizi, oke. Nah untuk universitas apakah masih tetap mau di kampus saja atau mau di luar? Di luar gak apa-apa, yakin dirinya sendiri yakin. Oke, jadi berarti kamu udah memutuskan nih, kamu udah dapet nih solusi udah untuk kamu ke depannya. Jadi kamu tinggal meningkatin belajar kamu lagi untuk kamu bisa masuk ke gizi dan ngambil universitas yang memang kamu mau. Jadi kamu ngambil gizi dan uniknya kamu mau, uniknya UGM gitu kan? Iya. Nah berarti ya cobalah di situ. Terus untuk orang tua itu nggak terlalu menuntut kan, nggak terlalu menuntut. Oke, berarti itu tinggal kamu tingkatin belajar kamu lagi, itu nanti bisa menjadi penunjang kamu untuk masuk ke universitas yang kamu mau, banyakin sertifikat kalau selama itu, dan juga ya itu tadi istirahat yang cukup kalau mau sehat terus badannya gitu. Oke, jadi kesimpulannya adalah kita pada sesi konseling ini kita itu menemukan solusi dari permasalahan kamu. Masalah kamu tadi itu kamu merasa bingung dan juga takut untuk memilih jurusan. Faktornya ada dua, yang pertama itu bisa salah jurusan atau takut nggak masuk ke univ yang memang kamu mau. Ya, oke. Dan itu ada faktor yang mendasari, faktornya itu kamu karena kamu merasa merasa kalau kamu itu masih jauh dari orang tua dan kamu memang masih butuh bantuan dari orang tua kayak belum bisa tahu mandiri. Kayak itu dilatih terus aja mandirinya. Jadi ingat pesan aku tadi ketika itu tadi, banyak aktualisasi tentunya. Jadi itu bisa mengurangi kamu untuk berpikiran negatif, bikin hal-hal yang membuat kamu enjoy gitu. Jadi kayak misal kalau kamu tadi kan kamu suka baca komik, dengerin musik atau menulis, nah itu bisa membuat kamu ke distract sama hal-hal yang enggak benar. Iya Kak, terima kasih banyak ya Kak sudah mau mendengarkan dan semoga setuju sarannya. Oke, jadi kayak kamu udah ya apa saja yang memang harus kamu lakukan, semoga memang bisa dapat diterapkan oleh diri kamu sendiri. Oke, karena melihat waktu mungkin sudah habis ya, sudah 45 menit berlalu. Bagaimana kalau kita cukupkan sesi konseling kita pada pagi hari ini? Iya Kak, sudah cukup Kak. Ya, soalnya nanti kalau memang ada keluhan atau masalah yang memang kamu mau ceritakan kepada aku, nggak apa-apa, nanti datang aja lagi ke sini. It's okay. Iya Kak. Oh iya Kak, saya pamit dulu ya Kak. Oke. Iya. Boleh Kak. Ya.